Oke Pak, sebelumnya mau beberapa pertanyaan Pak, karena kan pandemi kemarin kan banyak banget nih menyerang dalam sektor ekonomi, apalagi beberapa restoran yang memang dia modelnya dine in gitu Pak, apalagi dan wisata juga apalagi paling kena juga gitu kan, dan Betul. banyak banyak banget bisnis yang sedang gulung tikar Pak ya. Ya, Betul. Nah, sekarang kan sudah masuk new normal nih Pak, normal yang baru Pak gitu. Tapi dan sekarang sudah ada bisnis yang kemarin berhasil bertahan, sekarang sudah mulai bounce back lagi kalau kita bilang. ya, Nah, oke Pak, mau beberapa tanya nih Pak gitu. Untuk saran untuk teman-teman nih supaya mereka bisa beradaptasi dengan new normal era lah gitu. Beberapa pertanyaan nih Pak. Bagaimana ya, landscape bisnis pasca pandemi nih Pak menurut Pak Budi nih? ya. Mungkin di dalam presentasi saya juga nanti bisa disampaikan juga Hmm. bahwa sebetulnya landscape ini pasti ada perubahan ya. Mhm. Landscape dari sisi kategori bisnis, yang mana yang bisa berkembang, mana yang tidak ya. Tetapi apapun bisnis kita sebetulnya, kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi, dengan norma-norma yang baru ini, saya merasa bisnis-bisnis yang ada dulunya bagus tetap bisa Mhm. bagus ya. Mhm. Tapi kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri nantinya dengan kondisi-kondisi yang baru, dengan perilaku-perilaku konsumen yang baru, nah di situ mungkin jadi ketinggalan kita nantinya. Jadi syaratnya salah satu itu adalah memahami dulu perubahan-perubahan apa yang terjadi di kategori bisnis kita, lalu tentunya menyesuaikan diri dengan itu, ditambah tentunya dengan inovasi dan strategi yang baru. Nah itu yang saya mau ceritakan nanti. Oke, siapa? Oke, berarti akan banyak banget materi yang berbobot berdaging nih sekarang Pak ya akan di-share di sini Pak ya. Oke. Iya, mudah-mudahan itu. Oke Pak, ini Pak ada beberapa pertanyaan juga yang agak mungkin beberapa pelaku UMKM nih gitu. Karena Ya, di tahun 98 tahun dan tahun 2008 ini UMKM ini menjadi pahlawan nih, pahlawan untuk mengembalikan ekonomi naik lagi nih pasca pandemi ini gini. Nah, menurut Pak Budi ini apakah ini juga memungkinkan di tahun 2020 sekarang juga Pak UMKM menjadi pahlawan juga di sini? ya, tapi sebetulnya saya sudah melewati 4 krisis ya dalam hidup saya ya. Oke. Mungkin krisis yang paling besar itu di Indonesia sebelum yang ini ya, itu tahun 98 sebetulnya. Tahun 98, bukan 2007, 2008. Oke. Uh, tahun 2007 dan 2008 itu memang ada krisis dunia yang dimulai Hmm. dengan di Amerika. Tapi Indonesia sendiri tidak terpengaruh banyak tahun 2007, 2008. Tapi tahun 98 itu sebetulnya krisis yang cukup dalam untuk Indonesia ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar. Oke. Nah, di situ mungkin bisa kelihatan betul perannya UMKM, bisnis-bisnis yang kecil Hmm. pada saat tahun 98 krisis itu, yang menjadi boleh dikatakan pilar dan penopang supaya tidak terjerumus lebih dalam lah Oke. ekonomi tahun 98 itu. Cuma beda dengan situasi sekarang ini. Hmm. Kalau dulu itu UMKM-nya itu masih bisa survive, hidup ya. Tapi ini kan masalahnya kan tahun 2020 ini bukan soal UKM itu nggak bisa jalan, Hmm. bukannya tidak ada penjualan atau Ya. tidak ada permintaan, tetapi memang tidak bisa jalan gitu. Iya, betul. Kita orang nggak bisa keluar, mau beli tidak bisa, logistik ada masalah. Jadi lebih ke faktor yang non teknisnya yang jadi persoalan, sehingga itu menjadi spiral yang negatif ke bawahnya, akhirnya ujung-ujungnya ya kena UMKM itu juga kena, bukan hanya perusahaan Hmm. besar aja. Nah ini perbedaannya antara tahun 98, 2007, 2008 dan tahun 2020 ini. Oke, siap-siap. Ini Pak sudah banyak banget di YouTube nih yang minta segera materi Pak Budi dibawakan nih gitu karena akan mengenai tentang inovasi dan strategi untuk new normal nih Pak untuk UMKM Pak ya. Ya, ya, Oh, betul. betul. Oke. Oke, sekali lagi itu Pak Budi, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Silakan. Oke, nanti kasih tahu aja saya berapa lama ya untuk Baik saya Pak. bisa share ya. Oke. Saya coba dulu share screen. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan ya, Mas Ya. Rizky. Oke. Oke, jadi mungkin teman-teman para entrepreneurs di seluruh Indonesia dan juga tentunya yang mengikuti tentu acara ulang tahun Sentara yang kedua ini,
Saya Budi Isman, tadi sudah diperkenalkan, maka mungkin saya akan sharing dulu mungkin topik yang menurut saya cukup relevan ya dengan teman-teman di dalam situasi sekarang ini. Kalau dikatakan situasi krisis ini sudah berlalu, ya pasti belum. Tetapi ini yang kita mempersiapkan diri terhadap normal yang baru atau new normal ya, sehingga apa sih yang harus kita lakukan ya, dari sisi inovasi dan strateginya. Jadi ini mungkin yang saya share. Nah, mungkin saya kembali lagi sebelumnya, sebelum kita cerita soal inovasi apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan, kemudian strateginya bagaimana, kita juga harus memahami sebetulnya dari mana nih perubahan-perubahan yang akan kita coba menyesuaikan diri. Nah, jadi saya kembali memakai studinya sebuah perusahaan research ya, yang termasuk besar di dunia, yang menyampaikan ada 6 tahapan katanya di dalam krisis sejak bulan Maret itu konsumen atau masyarakat itu melakukan penyesuaian atau perubahan-perubahan terhadap krisis yang terjadi. Jadi pertama, waktu awal-awalnya, misalnya terjadinya pandemi ini masih di Wuhan, mungkin waktu itu di Cina gitu ya, tapi sudah mulai beritanya datang ke Indonesia ya. Sehingga setelah itu mulai ada kasus-kasus yang sudah mulai disampaikan oleh Presiden waktu itu ada di Indonesia. Nah pada saat itu yang dinamakan step pertama, konsumen atau masyarakat itu mulai tertarik sebetulnya untuk membeli produk-produk kesehatan dan healthy lifestyle. Karena pada saat itu mereka sudah merasakan, wah ini ada virus baru ya, kita nggak tahu bagaimana, apakah seperti SARS dulunya ya, dulu NH1 atau SARS yang dulu itu juga pernah ada, tapi tidak separah yang sekarang ini ternyata. Tapi masyarakat sudah mulai sebetulnya tertarik untuk mempersiapkan diri ya untuk membeli itu. Nah kemudian yang kedua yang terjadi setelah itu mulai lebih banyak orang yang terkena COVID, mulai diumumkan sekian banyak ya, di mana yang paling banyak dan segala macamnya, sehingga masyarakat sudah mulai sedikit lebih panik begitu sebetulnya ya. Ini kalau begini ya, jangan-jangan kalau Wuhan itu lockdown misalnya, orang nggak bisa keluar, maka mulailah mereka tuh reaktif ya. Jadi sebetulnya reaktif tapi masih dalam porsi untuk menyesuaikan diri terhadap mungkin soal kesehatannya. Bagaimana menjaga supaya tidak terkena virus itu sendiri. Makanya prioritasnya waktu itu adalah membeli produk-produk yang mungkin berhubungan ya dengan masker, sanitizer, ya, clean, vitamin, ya, nutrisi dan segala macam. Nah pada saat sudah mulai sebetulnya pengumuman pemerintah untuk mulai membatasi yang namanya social distancing lah namanya, physical distancing misalnya ya. Nah di situ sudah mulai itu. Makanya ada lonjakan-lonjakan pertama di awal-awal, kalau nggak salah tuh di akhir bulan Maret, awal-awal April itu, orang mulai belanja ya ke supermarket, minimarket, mulai seolah-olah ada yang memborong lebih banyak ya, produk-produk gitu ya, untuk stock up istilahnya itu, untuk menstok barangnya itu di rumah. Karena mereka berpikir apakah saya ini nantinya bisa keluar atau tidak dan segala macam. Nah, yang keempat stepnya itu adalah pada saat sudah mulai pemerintah memperlakukan PSBB, ada ya walaupun tidak full lockdown seperti di Wuhan dan di beberapa negara yang lain, maka itu yang dinamakan quarantine living preparation. Jadi pada saat mereka sudah sekarang ini nggak bisa lagi keluar, maka disitulah mulai peningkatan yang namanya online shopping. Ya, karena suka nggak suka orang nggak bisa keluar lagi. Jalan satu-satunya mereka bisa melakukan pembelian, pembelanjaan dan segala macam adalah melalui digital, melalui online shopping. Ya. Jadi kalau tadi itu di tahapan ketiga itu yang offline-nya masih tumbuh, ya malahan orang mulai stock up dan segala macam, mendadak cukup banyak penjualannya. Tiba-tiba pada saat tahapan nomor 4 ini, mereka sudah tidak lagi belanja karena nggak bisa keluar, maka peningkatan dari online shopping itu terjadi, ya offline-nya menurun, ya dan juga pada saat itu sudah mulai ada gangguan-gangguan supply, ya karena
mungkin logistik mobil nggak bisa keluar lah, ya orang-orang nggak bisa kerja dan segala macam, sehingga bukan saja soal permintaan, tapi masalah apa namanya supply ya juga terjadi pada saat tahapan keempat itu. Nah, kelima, pada saat betul-betul restricted living, betul-betul lockdown, tidak bisa lagi dibatasi banget gitu ya, orang berpergian, nah maka sudah mulai ada barang-barang tertentu harganya naik sama sekali. Makanya yang berhubungan dengan produk-produk kesehatan, apalagi masker waktu itu, wah sempat sudah nggak karuan itu harganya ya, sulit untuk didapat walaupun misalnya di online pun. Nah, tahapan yang terakhir yang menurut Nielsen itu adalah yang namanya hidup dengan norma yang baru, tahapan ke-6. Nah, disinilah yang mungkin saya sampaikan bahwa kita ini berada di sebetulnya posisi yang ke-6 ini. Adalah living new normal, di mana kesadaran kita ya terhadap kesehatan, walaupun kondisi sudah normal pun nantinya, yang perubahan-perubahan terhadap misalnya supply chain, logistik, e-commerce business model, tapi kita sudah mulai nantinya akan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi yang mungkin tidak bisa 100% seperti sebelum adanya COVID-19 ini. Nah, itu sedikit background-nya ya, supaya kita paham. Nah, pertanyaannya adalah di sini, di tahapan-tahapan sini, kalau kita punya bisnis gitu, apa dampaknya ini terhadap bisnis dan kategori bisnis kita? Ada kategori bisnis yang malahan bagus sekali dalam situasi seperti ini. Kalau bisnisnya itu adalah berhubungan dengan kesehatan, misalnya dengan masker, mungkin vitamin, mungkin nutrisi, ya, dan segala macam, dan online. Tapi yang lain-lain bagaimana? Nah, ini yang harus kita coba lihat kembali. Nah, setelah kita memantau dan beberapa research yang diadakan, dan juga saya sendiri kebetulan membina cukup banyak ya para pengusaha, entrepreneur, UMKM, yang ada di seluruh Indonesia, maka kita juga melihat bahwa tren bisnis kategori yang akan berkembang ke depannya dan juga sudah berkembang sekarang ini dengan situasi seperti ini, itu adalah bisnis-bisnis makanan dan minuman yang healthy ya, yang ada hubungannya dengan kesehatan atau yang hubungannya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Walaupun itu dari sisi konsumen minimal persepsinya itu adalah minuman dan makanan sehat. Jadi itu ada peningkatan-peningkatan dan itu trennya itu akan mungkin ke depannya akan ada. Nutrisi sudah pasti ya sekarang nih. Tadi saja kebetulan saya lewat di Indomaret tadinya pagi-pagi jam 8, saya lihat ada satu orang bapak-bapak pergi ke sana membeli vitamin C ya, vitamin C, minuman vitamin C, saya tidak usah sebutkan mereknya. Itu 15 botol sekaligus. Saya tanya dia, untuk apa? Ya ini mungkin untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh saya, Pak. Itu contohnya. Jadi mungkin saja dia bukan vitamin, mungkin saja juga bukan obat ya, tetapi mungkin ada unsur yang namanya itu katakanlah nutrisi atau vitamin-vitamin tertentu yang diasumsikan bisa meningkatkan daya tahan tubuh misalnya. Nah, itu hal-hal yang bisa menjadi kategori yang berkembang. Dan sudah pasti norma yang baru apa? Itu adalah orang yang bekerja lebih banyak di rumah, ya. Seperti saya sekarang ini. Sehingga yang namanya home entertainment dan media-media yang lewat TV dan segala macamnya itu meningkat, ya, meningkat. Terutama misalnya movie atau movie on the go seperti Netflix, Eflix, ya, IndiHome dan segala macam itu meningkat permintaannya. Nah, itu di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Bisnis apa lagi yang akan berkembang karena ini? Logistik dan supply chain, ya. Karena sudah pasti dengan era yang baru ini, bisnis modelnya teman-teman ini mungkin ya akan membutuhkan banyak cara-cara logistik yang baru dan supply chain yang baru. E-commerce dan online retail sudah jelas ya, pertumbuhannya meningkat pesat ya sejak pandemi ini, dan di luar pun kita melihat bahwa pertumbuhan itu sangat signifikan. Makanya bisnis-bisnis seperti Amazon, Alibaba ya, kalau yang di luar itu harga sahamnya luar biasa meningkatnya ya. Jadi karena itu melihat lonjakan-lonjakan itu yang luar biasa. Jadi e-commerce dan online ini sebetulnya dari dulu pun sebetulnya itu sudah menjadi sebuah tren. Cuman masalahnya adalah karena adanya krisis dan COVID-19 ini,
itu mempercepat orang untuk memakai ya apa namanya itu sistem atau bisnis model yang online dan juga tentunya pasar-pasar seperti e-commerce ini. Jadi walaupun tidak ada sebetulnya COVID ini, itu sudah ada, tapi ini mempercepat lagi pertumbuhannya. Yang sudah pasti lagi bisnis-bisnis yang akan nantinya future atau masa depan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan prevention. Prevention itu apa ya? Untuk menjaga kesehatan. Kalau bukan mengobat ya, tapi menjaga. Jadi apapun itu misalnya gym misalnya. Kalaupun nggak bisa gym yang ada di offline-nya, mungkin gym yang ada di online-nya misalnya lewat videonya ya. Mungkin ada konsultasi kesehatan, konsultasi apapun yang berhubungan dengan health itu akan berkembang. Apalagi kalau dia bisa menjadi sebuah bisnis yang modelnya adalah model yang ada online-nya. Sekarang coba lihat online education. Di mana-mana itu online education, karena semua orang sekarang ini sekolah-sekolah sudah memakai itu. Jadi kebiasaan baru ini tidak heran juga nantinya betul-betul akan merubah landscape dari pendidikan kita. Bisnis model dan mungkin cara-cara kita mendidik, belajar nantinya. Digital, online, live, ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Teknologi dan tren fashion yang baru itu menurut saya itu adalah sesuatu. Jadi kalau Anda pun punya bisnis tren fashion misalnya, Anda harus lihat ini kesempatan ini sebetulnya. Ya. Apa perubahan-perubahan konsumen yang sebetulnya juga bisa berdampak ke Anda, tapi Anda ambil yang positifnya. Ya. Apa tren yang baru yang akan terjadi, sehingga itu mungkin yang akan menjadi bagian dari inovasi dan strategi Anda nantinya. Nah, apa dampaknya juga masalahnya COVID ini sekarang dan ke depannya? Ya? Ya sudah pasti kalau Anda hanya punya bisnis offline. Nah ini dari ribuan teman-teman yang ikut program kami, gitu yang saya ikut bina, ya ada dua kategori yang saya lihat. Satu yang survive, selamat dari COVID ini, ya tanpa cedera gitu ya. Itu biasanya adalah yang bisnis yang mempunyai kontribusi penjualannya itu di online-nya lebih dari 50%. Nah, kalau dia masih di bawah itu, tidak ada delivery, tidak ada online, ya, apalagi kalau 100% dia offline, nah ini yang betul-betul terdampak luar biasa. Nah, itu contohnya misalnya turis, hotel, ya, bioskop, ya, hiburan, ya, event, dan segala macamnya itu, karena mereka kontribusi dari bisnis offline-nya itu luar biasa, mungkin hampir 100% atau 90% lebih. Gitu. Nah, oleh karena itu, ya, dalam bisnis kita yang sekarang, ya, untuk teman-teman yang hadir di acara ini, ya, kalau kita punya offline bisnis, ya, harus mulai sekarang ini punya strategi, ya, bagaimana menyesuaikan dengan perilaku baru dan masuk ke online dan integrasi online istilahnya. Nah, itu yang kadang-kadang ada orang menamakan omni channel ya. Jadi bukan berarti Anda tidak boleh punya offline ya, tetapi bagaimana Anda ada offline, ada online, kemudian ada sistem-sistem lainnya, sistem pembayaran, customer service, mungkin sosial medianya itu diintegrasikan menjadi sebuah sebuah pengalaman ya. Di mana konsumen itu sebetulnya bisa saja belanjanya di online, tapi mengambil barangnya di offline misalnya. Bisa juga kebalikannya, dia melihat-lihat barangnya itu di offline, ya, tetapi kemudian dia sampai di rumah dia baru beli misalnya. Segala macam cara sekarang ini bisa dilakukan kalau kita bisa mempunyai sistem yang terintegrasi. Jadi teman-teman intinya adalah misalnya kalaupun ada kafe Anda atau ada restoran Anda, warung Anda dan segala macam, harus ada strategi Anda nantinya untuk melihat bagaimana saya menggunakan teknologi online, delivery dan segala macam. Nah, bagi yang bisnis yang sudah sebetulnya online gitu, channel distribusinya ya, maka ini kan pasti akan makin berkembang. Dan kalau dilihat dari profil ya dari orang-orang yang belanja di online, e-commerce dan segala macamnya itu sebetulnya memang relatif sangat muda ya. Mungkin gen milenial, gen Z misalnya ya. Tapi sekarang ini
baby boomer seperti saya atau Gen X misalnya ya, yang lebih tua ya semacam itu, dipaksa kondisinya oleh situasi ini untuk mulai belajar. Jadi kalau yang gaptek terasa harus belajar menggunakan aplikasi, menggunakan handphonenya untuk melakukan sesuatu ya, apapun itu. Nah, artinya apa? Kalau tadinya konsumen yang lama itu, yang tua-tua itu masih sangat tergantung ke cara-cara tradisional, tetapi sekarang ini menjadi mereka sudah lebih aware gitu ya, untuk bisa ikut ke dalam era yang baru ini. Sehingga pasar dari era yang baru ini dan cara-cara yang baru itu makanya semakin berkembang. Lalu yang ketiga, yang fenomena yang banyak juga sekarang yang harus dipikirkan oleh teman-teman sekarang ini, apakah teman-teman itu punya jasa atau produk dan segala macamnya, banyak sekarang perusahaan-perusahaan besar pun sudah mulai memikirkan bagaimana mereka bisa langsung ke konsumennya, tidak perlu lewat reseller, tidak perlu lewat distributor. Yang mungkin dia punya toko sendiri, mau offline atau mau online. Mungkin dia bisa masuk ke e-commerce, tapi di e-commerce itu mereka punya toko yang official mereka sendiri. Mungkin mereka punya misalnya direct sales yang bisa langsung sendiri. Ya. Jadi bukan saja masalahnya mereka berharap mungkin dapat untung yang lebih banyak, tetapi juga akan menghindari sebetulnya komplikasi-komplikasi yang tidak perlu kalau mereka harus mempunyai istilahnya itu orang-orang di tengah sebelum masuk ke konsumennya itu. Jadi direct to consumer atau D2C ini adalah menjadi tren baru ya yang saya lihat, dan juga untuk teman-teman apapun bisnis teman-teman sekarang, apakah teman-teman punya reseller dan segala macam, coba pikirkan strateginya juga bagaimana Anda bisa membangun ya bisnis yang direct to consumers-nya mungkin akan lebih besar nanti. Kemudian apa tren yang lain yang saya baca ya, mungkin ini tahun lalu sebetulnya saya sudah sampaikan juga ini di beberapa kesempatan, tapi ternyata pada saat saya membuat ini dilihat dengan kondisi sekarang, aplikasinya sangat relevan. Jadi sebetulnya trennya ini ya, misalnya kalau Anda kebetulan produk lokal, ya jangan berkecil hati dengan perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan multinasional. Malahan sekarang tren-tren produsen dan brand-brand lokal itu semakin meningkat ya, dan malahan bisa menggunakan situasi yang sekarang ini. Misalnya banyak terlihat kita sejak COVID-nya ini mereka ragu membeli produk-produk dari misalnya luar negeri. Ini benar-benar ada masalah nggak mungkin dengan virusnya. Jadi mending saya beli produk lokal saja. Misalnya sayuran saya mungkin dari kampung saya misalnya. Saya lebih yakin karena saya bisa melihatnya sendiri, daerahnya dan segala macam. Jadi local brand dan perusahaan-perusahaan lokal sekarang ini sedang juga punya kesempatan untuk bisa mengambil opportunity ini ya. Kemudian yang tren berikutnya adalah trust, kepercayaannya. Jadi kalau Anda punya bisnis ya, yang Anda punya nama, punya brand ya, Anda harus membangun komunikasi ya dengan konsumen-konsumen Anda, terutama dalam situasi yang sekarang ini. Karena situasi sekarang ini terus terang aja orang masih ragu-ragu, ini benar nggak nih produknya? Nanti higienis atau tidak, cara membuatnya bagaimana? Jadi ada kepercayaan gitu yang masih ragu orang kadang-kadang ya. Apalagi kalau kita UMKM masih kecil ya. Nah, sehingga ini yang harus kita bangun ya. Teman-teman yang masih skala kecil ya, itu harus bangun trust itu. Ya, perlihatkan ke mereka cara Anda, kebersihan Anda, cara Anda membuat produk Anda, ya higienis dari misalnya tempat produksi Anda atau pelayanan Anda dan segala macam. Nah, kemudian yang ketiga, yang tren yang berikutnya itu adalah soal convenience, ya, kemudahan. Ya. Jadi sekarang ini dengan tren yang baru, bukan saja soal adanya teknologi, ya, tapi juga sebetulnya dengan sekarang work from home dan segala macam ini, orang kadang-kadang sudah terbiasa, sudah males. Saya kemarin aja membeli sesuatu yang mungkin harganya cuma 10.000 aja, saya pakai Gojek gitu. Mungkin harga untuk membeli itu aja sudah lebih dari 10.000 gitu. Karena sudah convenient, sudah nyaman gitu ya, dengan situasi dan cara-cara yang baru ini. Jadi ini juga kalau kita punya produk atau jasa, ya pikirkan faktor-faktor juga bagaimana Anda membangun bisnis Anda itu yang membuat konsumen itu merasa nyaman, ya,
Apakah itu delivery-nya, apakah itu misalnya cara memasaknya, atau cara membukanya, dan segala macamnya. Ya. Lalu yang keempat, yang tren yang lain yang kita lihat, sebetulnya yang saya juga lihat dari tahun lalu, nah sekarang ini mungkin lebih lagi pentingnya. Itu yang namanya traceability dan transparansi. Keterbukaan dan asal-usulnya bisa dicari, ya. Di trace istilahnya, traceability. Ya. Jadi, karena apa begitu? Masa depan, apalagi kalau misalnya mungkin awal-awalnya ini lebih banyak ke consumer goods, ya, barang-barang konsumer, makanan dan minuman, tapi nanti itu akan berkembang untuk bisnis-bisnis yang lainnya. Konsumen pengen tahu misalnya ingredient Anda atau formula Anda itu apa saja isinya. Transparan nggak Anda memperlihatkan apa yang ada di makanan Anda, apa yang ada di produk Anda itu. Ada nggak labelnya nantinya itu? Lalu dari mana membeli bahan bakunya? Jangan-jangan dari Wuhan, Cina nanti misalnya. Ada COVID-nya dan sekarang. Nah, bagaimana kita mempunyai keyakinan konsumen ini bahwa ini real gitu ya. Nah, itulah yang banyak sekarang ini program-program baik melalui blockchain teknologi atau teknologi lain yang bisa membantu traceability dan transparansi. Nah, memang mungkin untuk teman-teman yang UMKM mungkin agak sedikit lebih jauh ini perkembangannya, tapi intinya adalah Anda harus mulai lebih terbuka terhadap isi produk Anda, jenis produk Anda, dari mana datangnya, dan segala macam. Karena itu juga akan membangun trust nantinya. Apalagi tren yang kita lihat itu healthy lifestyle tadi, sudah kita cerita, brand dan produk, ya, karena ada kesadaran yang tinggi ya terhadap kesehatan dan gaya hidup sehat. Kemudian yang terakhir itu yang saya bilang adalah price value. Ya. Jadi sekarang ini equilibrium baru antara harga dan value yang diberikan. Jadi sekarang ini konsumen ini sangat menuntut gitu ya. Sudah menuntut harganya murah, tapi kualitasnya tinggi. Nah dulu, di zaman dulu mungkin itu tidak bisa. Kita mengatakan nggak mungkin, Anda harus bayar kualitas itu dengan harga. Tapi sekarang ya, dengan bisnis model, dengan teknologi dan segala macamnya, itu bisa saja memungkinkan kita mendapatkan sesuatu produk atau jasa yang sebetulnya nilainya jauh lebih tinggi daripada harganya. Sehingga konsumen merasa mereka menjadi lebih mendapatkan nilai tambahnya atau value. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan tentunya ya. Pertama, yang tadi saya cerita soal inovasi. Jadi kita sudah tahu tadi itu ada step-step bagaimana perubahan-perubahan perilaku itu terjadi, apa yang dilakukan oleh masyarakat dan konsumen ya. Nah, kita sudah berada di tahapan yang ke-6, sudah mulai masuk ke era-era dan norma yang baru. Nah, kalau kita punya bisnis, kita harus memahami perilaku konsumen kita. Perubahan-perubahan apa yang harus dan dibutuhkan ya dari produk kita, jasa kita, bisnis model kita dan segala macamnya. Inovasi ya. Jadi inovasi itu namanya ya. Di produk kita juga bisa kita lakukan. Yang kedua, tentunya kalau inovasi itu bisa saja juga ada bisnis-bisnis tertentu malahan kita harus melakukan perubahan yang cukup besar. Jadi kalau tadi hanya sekedar inovasi, sekarang ini betul-betul melakukan perubahan. Jadi bisa juga ada bisnis yang malahan tutup sama sekali karena mungkin tidak relevan lagi dalam situasi yang seperti ini. Tetapi saya nggak tahu ya, mungkin saya lebih suka mungkin mengatakan menyesuaikan diri. Tapi saya yakin akan juga ada ya masalah perubahan ya, change ya, bisnis yang berubah total. Nah inilah yang saya bilang mungkin yang paling banyak adalah beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang. Apapun bisnis kita ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah kalau kita lihat misalnya ya, di apa yang harus kita lakukan dari sisi inovasi tadi ya. Kemudian kita juga cerita soal perubahan, kemudian juga tadi juga soal adaptasi, ya. Nah, untuk teman-teman ini secara umum dulu, saya tidak bisa tentunya mencoba menjelaskan secara detail masing-masing kategori yang teman-teman punya semua. Jadi kalau kita lihat misalnya, apapun bisnis Anda, harus ada strategi digitalnya. Harus ada strategi digital. Jadi kalau Anda tidak ada, maka masa depan Anda suram. Kalau enggak. Jadi saya nggak tahu strategi digital Anda bagaimana. Misalnya, sudah pasti misalnya
sosial media. Jadi kalau masih ada bisnis yang tidak memakai sosial media, misalnya untuk membangun apakah itu kredibilitasnya, apakah membangun awareness-nya, atau malahan sampai memakai sosial media itu menjadi channel untuk komunikasi dan menjual, gitu ya, itu harus ada strateginya. Jadi tidak bisa hanya sekedar main-main, sekedar ya kalau karena saya buka bisnis, saya ada sosial media, saya punya Instagram, ya udah cukup begitu, tidak bisa lagi. Jadi harus ada betul-betul strategi yang jelas bagaimana Anda akan menggunakan misalnya Facebook, menggunakan misalnya search engine, bagaimana menggunakan Instagram, malahan TikTok sekarang lagi populer misalnya ya. Lalu bagaimana mengintegrasikan semuanya itu baru dari sisi sosial medianya. Lalu bagaimana itu? Nah, sosial media itu apa hubungannya nantinya misalnya untuk membangun misalnya selain dari orang mengenal kita, tapi bisa menggunakan itu menjadi channel tempat kita menjual misalnya. Bisakah itu di-connect nantinya misalnya dengan payment ya kita? Bisakah itu menjadi di-connect menjadi ke website kita tempat kita menampung semua data-data dan database konsumen kita? Lalu bagaimana kita memanfaatkan data itu? Nah, ini yang saya namakan digital strategy. Ya. Nah, saya tahu kadang-kadang teman-teman yang UKM, wah itu kan mungkin perusahaan-perusahaan besar aja yang bisa melakukan itu. Tidak sama sekali. Ya, saya malahan banyak sekali belajar dari teman-teman yang jago internet marketing, ya, bisnis-bisnis digital marketing dan segala macamnya itu. Prinsip-prinsip dasarnya itu sebetulnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita membuat menyelaraskan, kemudian mengintegrasikan semua elemen digital itu menjadi sebuah strategi yang bukan saja relevan untuk sekarang dan masa datang, tetapi betul-betul bisa membuat bisnis kita bisa tumbuh berkesinambungan. Jadi, satu, apapun bisnis teman-teman, ya sudah pasti harus ada digital strategy. Nah, yang kedua, yang saya lihat itu adalah go online. Ya, apapun bisnis Anda, ya, go online. Pakai delivery kek, mau di e-commerce kek, dan segala macam. Nah, cuman banyak juga teman-teman ya yang mungkin salah mengartikan kalau saya cerita go online ini. Jadi seolah-olah oke, saya punya soto sekarang ini ada kuahnya, saya orang makan di tempat, sekarang saya jual pakai delivery. Saya jual di misalnya Tokopedia, saya jual di Bukalapak, jual di Shopee atau segala macamnya itu. Tidak seperti itu. Ya, mungkin ada yang bisa bisnis offline langsung di-online-kan. Mungkin ada yang bisa langsung seperti itu. Tapi kemungkinan besar banyak yang mungkin harus menyesuaikan diri dulu. Makanya ada inovasi tadi itu. Jadi misalnya katakanlah begini ya. Anda punya produk yang nggak tahan lama misalnya. Ya, dimana kalau misalnya itu dibawa pakai Gojek, dia pakai Grab, dan sepeda motor, segala macam, karena guncangan atau tempatnya yang kurang bagus, malahan produk Anda sampai di konsumennya malah berantakan. Malahan misalnya rusak, bentuknya nggak karuan, atau tumpah lah dan segala macam. Jadi artinya format bisnis Anda yang untuk offline itu tidak bisa semata-mata langsung saja Anda online-kan. Ada yang bisa mungkin, ada juga yang tidak. Tapi disitulah yang manfaatnya kita melakukan inovasi produknya kan gitu. Jadi kita harus menyesuaikan diri nih dengan caranya. Jadi misalnya bagaimana kita membuat packaging supaya kalau misalnya produk dan jasa kita itu dibawa memakai ojek, mau apa segala macam, maka bentuknya itu pada saat sampai misalnya di konsumen seperti yang kita mau. Karena kalau tidak terbayangkan kita, yang dilihat di fotonya itu seperti apa, kemudian sampai barangnya di kita sudah berantakan. Karena memang tidak didesain untuk bisa dijual pakai delivery misalnya. Tidak bisa dijual pakai JNE, paketnya dan segala macam. Mungkin tidak bisa. Jadi harus ada penyesuaian. Jadi go online itu, bagi saya untuk teman-teman bukan hanya sekedar memindahkan bisnis offline menjadi online atau ada delivery dan segala macamnya, tapi melihat juga apakah produk kita ini sesuai atau tidak. Haruskah kita melakukan inovasi dulu misalnya sebelumnya? Itu juga tolong dilihat.
Yang ketiga, apapun bisnis Anda juga kembali ya, semua kita sekarang ini harus menyiapkan review terhadap bisnis modelnya kita. Jadi bisnis model itu misalnya cara Anda mulai dari produksi misalnya sampai ke konsumen itu seperti apa. Channel distribusinya seperti apa. Cara membayarnya seperti apa misalnya ya. Kemudian misalnya apakah Anda misalnya pakai reseller, apakah Anda pakai distributor misalnya, apakah Anda hanya online saja lewat e-commerce ya. Nah, apapun bisnis Anda sekarang ini, Anda review dulu nih. Seperti yang tadi itu soal channel distribusi yang kita bicara di depan tadi. Nah, jadi Anda lihat itu yang mana nih yang ke depannya yang relevan dengan bisnis Anda, yang cocok tentunya juga dengan bisnis Anda, tetapi sudah menyesuaikan dengan kondisi-kondisi atau perilaku-perilaku konsumen yang baru gitu. Jadi ini juga jadi persoalan. Jadi kemarin tadi sebetulnya contohnya ya, saya kebetulan pengen kirim bunga ke sahabat saya misalnya ya, yang lagi ulang tahun ya. Nah ternyata begitu ditelepon gitu ya sama tukang bunganya, dia bilang bahwa Pak itu tuan rumah yang akan dikirim bunga itu tidak terima bunga. Gitu. Loh, kenapa nggak terima bunga? Karena takut nantinya ada COVID ini virusnya dibawa lah dengan segala macam. Jadi dia tidak terima bunga sampai sekarang. Nah itu kan jadi persoalan baru. Nah, jadi ini bisnis modelnya bagaimana? Kalau Anda tetap masih mau jual bunga, nah kalau konsumen Anda seperti itu semua, bagaimana caranya bisnis model Anda? Kan gitu ya. Bagaimana meyakinkan misalnya bahwa produk Anda itu bebas dari kuman, bebas dari virus dan segala macam. Itu contohnya aja. Nah, distribution channel kembali, ya tadi sama ya, bisnis model review itu termasuk juga distribution channel. Tapi juga distribution channel itu juga ada go online dan digital strategy. Itu semuanya itu saling berkaitan. Ya. Jadi teman-teman review kembali. Channel Anda distribusi produknya ini lewat yang mana? Yang mana yang paling efektif? Mana yang cocok untuk masa depan yang sekarang ini? Karena bisa saja gara-gara perubahan perilaku konsumen ini, mereka akan sangat-sangat berbeda cara mereka membeli dan di mana mereka membeli. Kalau tiba-tiba semuanya itu di online saja, padahal Anda infrastrukturnya banyak sekali di offline misalnya, berarti ada kerugian yang besar yang harus tentunya Anda tanggung karena Anda sudah punya tentunya infrastruktur offline yang besar. Nanti memindahkan itu langsung ke online tidak segampang itu. Oke, Pak Budi. Lalu yang kelima, mohon maaf Pak Budi. Apapun bisnisnya Anda, yes. Halo Pak Budi, 5 menit lagi Pak ya. Kita akan masuk 5 menit lagi kita akan masuk sesi tanya jawab ya Pak ya. Oke. 5 menit lagi ya. Pak ya. Nanti 5 menit lagi. Sudah mau habis. Oke, baik, siap. Oke, nah yang berikutnya adalah soal new product development. Apapun yang Anda lakukan sekarang, review produk Anda, lakukan inovasi, buat produk baru yang menyesuaikan dengan konsumen-konsumen baru. Misalnya soal healthy tadi, soal convenience-nya tadi, ya, soal kesehatan dan segala macam. Nah, itu yang harus juga apapun bisnis Anda. Kemudian kembali, apapun bisnis Anda, ada standar dan prosedur-prosedur yang harus Anda lakukan yang tadinya tidak ada mungkin sebelum. Selanjutnya kalau kita bilang Pak ya. Pak Budi ini langsung ke beberapa pertanyaan nih Pak Budi nih. Tadi kan dari Pak Budi kan sempat nge-mention nih itu untuk beberapa bisnis yang memang dia 90% di offline. Bioskop, ada gym gitu. Dan mungkin restoran all you can eat mungkin. Jadi memang yang 90% di dine in kekuatannya Pak. Nah itu jika bisnisnya termasuk yang jika bisnis termasuk yang bisnis yang decline nih, apakah harus ganti bisnis atau harus berjuang dengan produk yang ada nih Pak, kalau saran dari Pak Budi nih? Ya sebetulnya ada yang kemarin saya sempat juga mengisi acara di mana pertanyaannya mirip seperti ini. Pertama tadi itu kita harus melihat kategori bisnis kita ini, dampaknya krisis atau COVID-19 ini,
itu apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Itu harus kita pahami dulu. Jadi misalnya gini, contohnya tadi tourism, ya. Tourism itu. Sekarang ini mungkin hampir nol ya, mungkin boleh dikatakan hampir nol mungkin tourism, kalaupun ada sangat sedikit. Tapi saya yakin itu adalah dampak jangka pendek karena COVID ini. Kan itu ya. Sehingga kalaupun Anda misalnya Anda pemain besar misalnya di bisnis turis dan travel misalnya. Karena COVID ini padahal ini jangka pendek lalu tiba-tiba Anda tutup aja itu lalu Anda cari bisnis yang lain. Menurut saya jangan begitu. Karena ini kan jangka pendek. Nah, cuman persoalannya adalah jangka pendek ini kita bisa survive atau tidak kan itu kalau income tidak ada. Nah, itulah yang maksud saya itu ada yang mungkin strateginya kita harus survive dulu jangka pendek, karena kita tahu bahwa bisnis turis dan travel itu pasti akan ada jangka panjang. Kemudian misalnya pemerintah pun akan terus menggenjot soal ini. Nah, cuma persoalannya adalah nanti untuk kita pertama harus survive dulu, tapi kemudian yang kedua kita harus tetap melakukan inovasi tadi itu ya. Kita mungkin harus mencari bisnis model yang baru, bagaimana travel dan tourism yang baru dengan era yang baru. Misalnya contohnya, kalau dulu kita misalnya pergi rame-rame bisa sampai 100 orang, misalnya, mungkin orang sekarang nih nggak mau 100 orang, karena terlalu rame risikonya kena virus dan segala macam. Mungkin kita paketnya lebih ke paket lebih personal misalnya. Itu salah satunya. Cara kita membawa orang misalnya, bagaimana standar prosedur yang baru, ya tidak bisa seperti itu, harus ada standar kesehatan misalnya itu. Jadi walaupun kita belum lagi memasukin era itu, tapi kita harus menyiapkan karena bisnis turis misalnya akan tetap ada. Nah, lain dengan bioskop misalnya. Nah, bioskop ini jadi dilema ini kadang-kadang kan. Kalau misalnya orang nggak bisa datang ke situ, apakah itu akan tutup atau tidak? Karena sekarang diganti oleh video-video yang online istilahnya ya, video on demand itu. Nah, cuman saya berpikir bahwa kalau dulu pun bioskop hampir mati, sekarang kan bisa hidup kembali karena dia berubah model sebetulnya. Karena bioskop itu bukan hanya sekedar untuk menonton. Sekarang ini kan ide ya sebelum COVID ini saya cerita itu sebetulnya lebih ke tempat orang, lifestyle orang di situ berkumpul-kumpul entah itu malam, di situ ada snack, bisa itu makan, kadang-kadang itu bisa juga ada restoran. Jadi tidak hanya sekedar untuk menonton saja. Jadi bisa saja ini ada perubahan baru lagi nantinya di bisnis-bisnis yang seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Budi. Ini ada satu lagi terakhir pertanyaan Pak Budi ya sebelum kita closing. Ini dari DM Instagramnya Santara, Pak. Ini kan memasuki era kolaborasi bisnis, Pak. Ya. Seberapa penting sih menurut Pak Budi tentang sebuah bisnis berkolaborasi ini antar sama bisnis lain atau mungkin stakeholder, investor sampai dengan konsumen ini seberapa penting sih menurut Pak Budi? Gitu. Oh, penting banget. Sekarang ini tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Jadi kolaborasi itu bagi saya bukan hanya soal kolaborasi antara bisnis, tetapi kolaborasi di ekosistemnya. Jadi ekosistem itu maksudnya antara bisnisnya, kemudian mungkin ada dari sisi fundingnya, keuangannya seperti Santara misalnya ya. Kemudian mungkin ada dari sisi misalnya pendidikannya, mungkin ada dari sisi SDM-nya. Jadi sebuah ekosistem itu yang menurut saya yang harus berkolaborasi. Oke, siap Pak. Oke Pak, untuk ini Pak, pertanyaan dari kami Santara nih Pak, untuk Pak Budi pribadi nih. Dengan adanya equity crowdfunding nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih potensi di sektor UMKM di Indonesia ke depannya Pak? Kan salah satu persoalan, walaupun saya tidak mengatakan UMKM itu satu-satunya persoalannya adalah modal. Tapi tanpa modal, kalau bisnis yang mau berkembang, tidak mungkin tidak ada tambahan modal. Nah, persoalannya adalah bisnis UMKM yang bagus, ya, mereka tidak punya akses ke modal yang mungkin cocok untuk bisnis modelnya. Nah, ini problem nih. Jadi kalau saya melihat equity crowdfunding yang seperti Santara ini harusnya menjadi salah satu solusi yang terbaik menurut saya, ya, di luar tentunya cara permodalan yang konvensional yang lainnya yang bisa dipakai oleh para UMKM. Karena ini namanya crowdfunding, jadi bukan lagi seperti funding yang besar-besar lewat venture capital atau private equity gitu ya. Tapi ini solusi menurut saya di mana orang yang investor pun berbagi risiko, ya artinya kan dia tidak menaruh uangnya sekaligus di situ. Tapi bagi orang yang menerima dananya pun
pun ya mendapatkan banyak kemudahan ya untuk bisa mengakses dana yang sebelum ini mungkin mereka tidak punya mimpi untuk bisa mengakses itu. Nah, cuman yang saya harapkan adalah tentunya UMKM itu harus siap juga diinvestasi. Ini persoalannya kan itu. Jadi mereka harus siap tentunya dengan sistemnya, siap dengan good corporate governance-nya, siap dengan keterbukaannya juga dan segala macamnya. Dan yang lebih penting adalah masalah transparansi dan juga niatnya itu. Jadi kalau niatnya betul-betul bagus dan untuk mengembangkan bisnis, crowdfunding dan apalagi equity crowdfunding yang seperti ini tidak mudah sebetulnya didapatkan, terutama di Indonesia ya. Jadi bagi saya Santara adalah salah satu solusi yang terbaik. Oke, terima kasih banyak Pak Budi. Jadi gini Pak Budi, bisa saya simpulkan, jadi ketika bisnis UMKM mau bertahan atau mungkin naik kelas, si UMKM bisnis sendiri harus siap diinvestasi Pak ya gitu ya. Dengan baik dari sistem, dari profitnya gitu, mungkin dari keterbukaan informasi juga gitu Pak ya. Betul sekali. Sebab kalau enggak itu orang-orang juga nggak mau investasi itu. Oh iya betul. Pak, ini seru banget Pak materinya, terima kasih banyak, sangat insightful juga, sangat daging, terima kasih sekali lagi. Pak ini saya mau tanya Pak pribadi Pak, kalau dari saya pribadi atau mungkin kami teman-teman Santara atau mungkin investor Santara jika ingin belajar langsung lewat Bapak nih, kita menghubunginya lewat mana nih Pak? Pak? Bisa. Artinya mau langsung ke saya bisa. Ya, saya ada perusahaan investasi saya Mikroinvestindo. Saya sebetulnya lebih banyak sekarang ini di Bisnis ID ya, adalah platform belajar bisnis online gitu ya. Bisa dicek di Bisnis ID aja, itu lebih gampang. Nanti bisa diatur sih bagaimana caranya belajar lebih direct begitu dengan saya gitu. Siap, baik Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Pak Budi. Sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak. Sukses untuk Santara. Amin. Selamat Terima ulang tahun. kasih.